bisa. Sahabat Suara Tapian Channel, saat ini saya berbincang dengan seorang orang tua, Dr. HP Panggabean. Dia seorang praktisi hukum, ahli hukum adat, dan juga mantan hakim agung. Saat ini saya berada di kantornya di kawasan Pondok Indah. Horas Amang, Panggabean. Horas. Amang tetap masih sehat ya, 84 tahun Amang ya? Tahun depan 85. 85, luar biasa Amang. Iya. Amang, saya hadir di sini ingin bertanya tentang peranan Jong Batak dulu. Peranan? Ya, peranan Jong Batak. Karena Jong Batak kan berperan di Sumpah Pemuda itu. Iya. Silakan Amang. Ya, jadi pada tahun 28 terbentuklah Kongres kedua menampilkan Sumpah Pemuda. Jadi ini adalah karunia Tuhan. Dari Sumatera ada Jong Batak yang diwakili oleh Amir Sarifuddin, seorang Kristiani. Dia ini adalah adik dari toko buku yang dulu ada di Jakarta. Sebelumnya ada keluarga Muslim, tapi belakangan dia jadi Kristen. Masih muda dia aktif di gereja HKBP Kernolong. Nah, Tuhan menugaskan dia menjadi salah seorang mewakili suku Sumatera Utara bersama dari suku Minangkabau. Jadi peranannya di situ itu sudah mewakili suku Batak yang sekarang ini mencapai 7 puak. 5 puak itu ada di sekitar Danau Toba, Karo, Pakpak, Toba, Samosir, Kumbang Hasudutan, sama Tapanuli Utara. Ya, 5 ya suku yang mengelilingi Danau Toba. Lalu nanti ditambah lagi di Mandailing. Ya, Mandailing bagi 2 itu. Angkola 1 ya. Angkola dan Mandailing. Jadi ke-7 puak ini atau 8, 7 atau 8 itu memiliki suatu identitas masing-masing, suku masing-masing, yang didasari oleh kerabatan patriarkat, bukan matriarkat seperti Minangkabau, bukan patriarkat. Seandainya suku Batak dulu tidak patriarkat, apalagi ya kalau dia jadi matriarkat sudah jadi Muslim semua. Jadi ternyata sekarang di Indonesia suku Batak merupakan katakan nomor 3 barangkali setelah Jawa dan Sunda jumlah populasinya yang menganut agama Kristen, kebetulan menganut agama Kristen. Jadi peranan dia dari pertanyaan tadi itu telah mewakili identitas suku-suku yang patriarkat. Menurut saya patriarkat itu ada di Danau Toba, Mandailing, dan di Palembang, Lampung. Juga di Manado, Minahasa ya, terus Papua, terus di daerah Kalimantan. Lalu NTT juga patriarkat. Walaupun ada yang matriarkat sedikit di NTT menurut dengaran saya. Jadi di luar patriarkat dan matriarkat ini ada yang namanya parental, itu mengakui hubungan kekerabatan dari garis bapak dan garis ibu. Itu yang disebut di Jawa, Pulau Jawa, Sunda. Ya. Nah,
ke depan aktualisasi Hari Sumpah Pemuda harus kembali untuk mengembangkan identitas suku bangsa, sebab persatuan dan kesatuan itu beda. NKRI itu persatuan, unicity persatuan. Nah, kalau ini unity itu kesatuan, unity kesatuan, dan satu lagi itu unisitas, itu unicity itu persatuan. Jadi Hari Sumpah Pemuda yang dalam waktu dekat kami menerbitkan buku berjudul Aktualisasi Hari Sumpah Pemuda mendukung inovasi bangsa, inovasi kebangsaan dan kesaktian Pancasila. Nah, jadi peranan Yong Batak pada tahun 28 telah menampilkan kekerabatan suku atau identitas kesukuan Batak untuk mendukung NKRI dalam persatuan dan kesatuan itu tadi. Itulah menurut saya peranan Yong Batak. Ya. Boleh nggak Amang Panggabean kita sebut bahwa Sumpah Pemuda itu fondasi berdirinya bangsa ini? Karena kita kan tahu baru tahun 45 deklarasi atau proklamasi. Ya. Tapi jauh sebelumnya kan, 17 tahun sebelumnya, 28 Oktober 1928 itu kan Sumpah Pemuda. Ya. Bisakah kita sebut Sumpah Pemuda itu akar atau fondasi berdirinya bangsa ini? Ya. Ya, itulah maka aktualisasi ini harus seluruh elemen bangsa, ya, terutama elit politik, elit adat, elit ekonomi harus melihat kembali identitas suku-suku di Indonesia, karena kita walaupun ada tantangan, ya, ada zaman PKI maupun yang namanya sekarang ini radikalisme yang membawa nama agama Islam, ya, itu kita melihat perlu dikembangkan untuk mendukung inovasi kebangsaan. Mohon dimaklumi bahwa menghadapi tahun 2045 ulang tahun kemerdekaan yang ke-100, jadi kurang lebih nanti 21 tahun, 23 tahun lagi. Ya. Jadi bukan 17 tahun. Jadi itu Indonesia akan menghadapi inovasi kebangsaan. Tantangan inovasi kebangsaan itu ada 4 menurut saya. 1, itu masalah konflik agraria. Ya, Undang-Undang Pokok Agraria sudah menentukan bahwa suku-suku memiliki hak wilayah yang komunal. Nah, jadi sekarang kawasan Danau Toba seperti juga tempat-tempat lain di Indonesia itu sampai sekarang sertifikasi tanah wilayah itu belum berjalan. Ya. Negara kalau menampung tanah wilayah, pelanggaran terhadap tanah wilayah itu adalah wewenang di pihak desa adat. Sampai sekarang Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 belum berjalan optimal. Saya sudah temui beberapa bupati di Tapanuli Raya, Sidika Langdairi, Samosir maupun Balige, dan terutama Tapanuli Utara. Mereka para bupati nampaknya tidak memahami bahwa sistem desa adat itu adalah pusat strategi pembinaan nilai suku, ya, pusat strategi. Malah menurut saya dengan undang-undang desa itu pusat strategi lagi untuk pemasyarakatan Pancasila. Jadi menurut ulasan saya di buku yang kami akan terbitkan ini nanti, bahwa
tantangan ada 4 itu. Satu tadi masalah kasus agraria, kedua kasus-kasus radikalisme, yang ketiga ini terorisme di Papua. Nah, ini perlu ditangani dengan sistem pendekatan hukum yang lebih optimal. Yang keempat, korupsi. Di Indonesia korupsi ini kebanyakan adalah pejabat pemerintah. Ya, mereka yang pernah dalam pemilu pilkada mengeluarkan uang, rupanya begitu dia menjabat berusaha mengeruk uang negara. Ya, kita sangat berharap nilai budaya suku-suku harus dikembangkan melalui upaya yang ini tulisannya Profesor Jemde As-Sidiki. Lembaga adat itu harus dilembagakan, baru diakui oleh perdakap. Sudah ada perdakap di Sumbar, Bali, Papua, dan di Kalteng. 4 perdakap provinsi yang menghidupkan sistem hukum adat dan peradilan adat mereka. Tapi ternyata di 4 daerah itu, karena para pejabat Otda itu tidak memahami undang-undang desa, asas-asas hukum di situ, sehingga terjadi dualisme pemerintahan. Ada desa adat, ada desa dinas. Kalau terima uang, desa dinas. Memang bagi uang, desa adat. Sampai di mana hubungan itu kita melihat, saya beberapa kali melacak koran-koran itu, medsos. Jadi hampir semua pejabat desa itu tidak mampu menerapkan penggunaan dana desa, alokasi dana desa itu secara optimal. Ya, karena pengawasan tidak dilakukan melalui sistem lembaga adat desa itu. Begitu? Ya. Ya, kalau demikian Pak Panggabean, berarti budaya atau suku-suku itu penting eksistensinya berdiri, ya? Ya, supaya dia, ya, itu untuk mendukung adanya itu perlu kita belajar sejarah bahwa 350 tahun jajah Belanda, 7 tahun jajah Jepang, sistem pemerintahan desa yang menempatkan lembaga adat sebagai mitra kerja Pemdes, pemerintahan desa, bisa menjalankan kehidupan ekonomi itu sampai tahun 50 bagus. Sejak tahun 50 ini saya sebagai hakim merasa kecewa, ya, malah sebagian pengacara di Indonesia tidak memahami peranan hukum adat. Padahal menurut saya, jika 62% sekarang data perkara perdata di Mahkamah Agung, 20% dari 62% itu adalah kasus hukum adat. Atau boleh saya singkat bahwa kasus hukum adat di peradilan umum mencapai 10%. Sedangkan peradilan agama, peradilan militer, TUN, itu nggak ada sampai 11% setahun yang masuk ke Mahkamah Agung. Berarti eksistensi hukum adat masih berjalan baik. Nah, untuk itu saya menyarankan semua elit masyarakat, pemerintah, tolong dipelajari ini undang-undang desa yang diciptakan zaman permulaannya Presiden Jokowi. Ya, di sana ada 10 asas-asas pemerintahan. Nah, di situ antara lain disebutkan bahwa pemerintahan desa itu adalah posisi subjek pembangunan. Kalau subjek harus mengajukan dulu rencana kerja baru dapat uang. Ini sekarang digelontorkan 1M
desa dinas yang jumlah penduduknya sekitar 120 kakak. Kalau nanti desa adat itu mencapai 300-400 kakak di seluruh Indonesia. Ya, kalau di daerah-daerah Papua mungkin 100-200 kakak. Nah, penggunaan dana mencapai luar biasa itu 1M, sudah bisa mendukung misalnya ya bikin pengembangan ini pertanian, perkebunan ya, agar orang jangan lagi petani malu lalu ke kota jadi kuli. Ya, kita lah perkebunan, justru pemerintah mendukung sekarang produksi perkebunan pertanian di desa-desa, begitu. Abang Panggabean, terima kasih atas kesempatan yang diberi pada Suara Tapian Channel. Sahabat Suara Tapian Channel, terima kasih sudah menonton kami. Salam.